Apa kabar saat hari ini? Teacher berharap semua anak-anak teacher dalam keadaan baik-baik saja. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya anak-anak semuanya. Dan hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 1. Masih di tema yang sama, yaitu aku bersyukur atas tubuhku dari pelajaran yang kedua. Oke? Terima kasih buat anak-anak yang sudah mengirimkan ayat hafalan kemarin dari kitab Amsal 20 ayat 12. Teacher sangat bangga buat anak-anak semua. Teacher salut, teacher sangat bangga pokoknya bisa mengajar anak-anak semua. Karena anak-anak selalu semangat dalam belajar agama Kristen. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya. Teacher akan memimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur atas hari ini, berkat yang kami terima. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti dan semakin banyak bertambah pengetahuan kami tentang firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap belajar. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, di bagian atau di pelajaran hari ini kita belajar tentang bagaimana Tuhan memberiku mulut. Jadi Tuhan memberi kita mulut. Mulut itu apa tujuannya? Ya, yang pertama pasti kalau berdasarkan Alkitab, Tuhan memberikan mulut kita ini ya untuk kita bisa berdoa. Doa itu artinya berbicara kepada Tuhan. Ya, dan yang kedua, aku bisa bernyanyi. Jadi Tuhan memberikan kita mulut ya untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Oke, anak-anak? Nah, yang ketiga, Tuhan memberikan kita mulut ya kita supaya kita bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Yang keempat, kita atau Tuhan memberikan kita mulut bukan hanya untuk berdoa, bernyanyi, bercerita tentang kebaikan Tuhan atau firman Tuhan, tapi juga kita diberikan mulut untuk bisa makan dan minum. Jadi ketika kita bisa makan dan minum, kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru. Oke anak-anak, kita lanjut lagi. Ya, ayo mewarnai. Hari ini kita akan mewarnai tentunya sesuai dengan apa yang pada buku pelajaran agama, yaitu mewarnai bagian mulut atau bibir ya. Nah, setelah kamu nanti mewarnai, coba kamu berdoa pribadi atau berdoa dengan masing-masing setelah mewarnai ya, menggamai warna bibir yang ada pada bukumu. Doanya seperti yang ada pada layar ini. Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuhku. Walau aku berbeda, kami semua istimewa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana kita memakai mulut kita dengan benar, yaitu berdoa. Oke, kita lanjut lagi. Ya, berikut ini beberapa fungsi mulut dari tubuh manusia, antara lain yaitu sebagai alat berbicara. Ya, jadi kalau menurut fungsi mulut dari pelajaran-pelajaran yang lainnya, ya mulut itu tentunya sebagai alat berbicara. Yang kedua, salah satu bagian dari sistem pencernaan. Kenapa dikatakan sistem pencernaan? Karena melalui mulut kita bisa makan dan minum tentunya. Kalau kita nggak punya mulut, bagaimana kita bisa makan? Ya, jadi kita bersyukur Tuhan memberikan kita mulut dengan baik. Yang ketiga, mulut juga membantu pernapasan selain hidung. Jadi mulut juga bisa loh menolong kita bernapas ya. Coba kamu praktekkan. Tarik nafas, terus keluarnya pasti lewat mulut, nggak bisa keluar lewat hidung. Jadi rasa nanti aneh nanti rasanya ya. Yang keempat, mengunyah dan menggiling makanan. Jadi Tuhan memberikan kita mulut, ternyata ada fungsinya anak-anak, yaitu mengunyah dan menggiling makanan. Kita lanjut lagi ya. Poin yang kelima yaitu untuk merasakan makanan.
Wow, jadi ketika kita mau makan sesuatu, kita tahu dia rasanya tidak enak atau enak, pasti karena kita memasukkannya ke dalam mulut kita. Oke, kita lanjut lagi. Menelan makanan. Ya, fungsi mulut itu ya menelan makanan dong. Masa mengeluarkan makanan, ya kan? Oke, kita lanjut lagi. Poin yang ketujuh. Tempat pertama untuk makanan masuk pada pencernaan. Ya, jadi sebelum segala sesuatu yang kita makan sebelum masuk ke dalam perut ya, pintu utamanya itu adalah mulut kita. Jadi anak-anak, di dalam bagian tubuh manusia itu atau bagian mulut manusia ini, pertama itu adalah bibir, terus ada gigi, ada lidah, ya. Jadi semua itu memiliki fungsi masing-masing. Coba kalau kita nggak punya lidah, aneh rasanya. Terus coba kita nggak punya bibir, aneh rasanya. Coba kita nggak punya gigi, wah kita dipanggil ompong jadinya. Ya, jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita anggota tubuh kita yaitu mulut dengan baik. Jadi harus dirawat ya anak-anak. Bagaimana cara merawatnya? Tentunya dengan menyikat gigi, ya, memakan makanan yang tidak terlalu manis supaya gigi kita nggak keropos atau berlobang atau yang lain-lainnya. Oke anak-anak, kita lanjut lagi pelajaran kita. Ya, sekarang kita akan bernyanyi. Sudah siap kita bernyanyi? Nah, di sini lagunya menggunakan hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu karena Bapa di sorga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Ada juga pilihan yang kedua lagunya yaitu Tuhanku bila hati kawanku. Ya, nanti teacher akan memutar lagu ini. Jadi anak-anak harus bernyanyi ya. Oke. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujar
Ya, setelah kita tadi bernyanyi bersama, sekarang kita akan menggambar wajah senyum atau cemberut. Wow, kita lihat pada buku pelajaranmu, pada buku paketmu ada itu, ya. Jadi gambarlah gambar senyum atau cemberut pada senyum untuk perbuatan yang benar, cemberut untuk perbuatan yang tidak benar. Oke, anak-anak. Contohnya, lihat perhatikan gambar yang pertama di sana. Ada seorang perempuan dan laki-laki. Si laki-laki ini sepertinya dia sedang memarahin temannya si perempuan. Nah, mulutnya di sana berarti marah. Marah itu kita pakai mulut nggak biasanya? Iya, kita membentak, kita memaki, bahkan yang lainnya yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, apakah itu perbuatan yang benar? Oh iya, itu bukanlah merupakan perbuatan yang tidak benar. Maka yang harus digambar adalah gambar cemberut. Di gambar yang kedua, coba kamu perhatikan gambar yang kedua. Ada seorang anak laki-laki yang sedang ngapain? Berdoa, benar berdoa kepada Tuhan. Nah, apakah ini perbuatan yang benar atau perbuatan yang tidak benar? Ya, perbuatan yang benar. Dan untuk gambar-gambar selanjutnya, teacher percaya anak-anak teacher luar biasa. Oke, kita lanjut lagi. Ya anak-anak, di akhir dari pembelajaran kita hari ini, teacher mengambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 17 yang menjadi dasar kita supaya kita hati-hati di dalam menggunakan mulut kita. Yaitu bunyinya seperti ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi teacher mau menekankan di sini adalah dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan. Lakukanlah semuanya itu di dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Jadi ketika kita melakukannya semua ini di dalam nama Yesus, pasti kita pun dalam berkata-kata akan hati-hati. Karena apa? Tadi seperti nyanyian kita, hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu ya. Jadi teacher, kamu semuanya anak-anak yang ada di rumah, mari kita belajar melakukan firman Tuhan. Hati-hati di dalam perkataan kita. Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Teacher mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak teacher. Bye-bye.